Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore begitu. Di sini kita akan membahas materi di minggu ketiga tentang regulasi pelabuhan. Sebelumnya Anda sudah diperkenalkan begitu ya tentang materi review sistem logistik begitu. Di materi sistem review sistem logistik ini Anda diperkenalkan begitu. Kira-kira posisi pelabuhan itu seperti apa dalam rantai pasok begitu, perannya bagaimana baik dalam simpul begitu maupun dalam linknya tersebut begitu ya. Nah, kemudian di situ Anda sudah diperkenalkan juga tentang port economics ya. Nah, sebelum masuk ke operasi pelabuhan, ada baiknya begitu kalau Anda mengerti kira-kira regulasi-regulasi yang mendasari di pelabuhan itu apa saja begitu ya. Nah, baru nanti kita masuk ke bab-bab selanjutnya tentang port operation. Jadi Anda paham begitu ya, sebetulnya bahwa masalah operasi pelabuhan tersebut sudah cukup banyak yang mengatur begitu ya. Nah, kita kemudian mencocokkan begitu ya dengan dari sisi praktis dan lain sebagainya, kira-kira bakal menjadi seperti apa begitu ya di bidang ini. Nah, untuk materi kita kali ini begitu ya. Regulasinya kalau Anda lihat di sini ada dua regulasi utama yang dirujuk begitu. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran begitu ya. Nah, kemudian dari level undang-undang ini diturunkan ada yang menjadi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan. Di sini kalau Anda lihat begitu ya, yang besarannya itu adalah tentang pelayaran begitu. Nah, baru kemudian secara spesifik diturunkan tentang kepelabuhanan. Nah, ini sudah diperbaharui dengan peraturan yang di tahun 2015 begitu. Jadi Anda bisa cek begitu ya. Tapi karena tidak semua ayat itu diubah begitu, di sini masih saya gunakan begitu ya sebagian besar dari peraturan tahun 2009 ini. Nah, yang bisa Anda perhatikan di sini adalah kalau untuk apa tuh namanya? Kalau untuk peraturan yang disinggung, memang di sini baru peraturan yang sifatnya tersebut dari dalam negeri begitu ya. Nah, padahal kalau misalnya Anda mau mencari begitu tentu ada beberapa peraturan misal dari UNCTAD begitu ya. Di sini kalau Anda lihat ini adalah salah satu lembaga dari PBB begitu ya yang dia mengurusi perdagangan dan lain sebagainya. Ini mengeluarkan bahkan ya kalau terkait dengan pelabuhan, cuma saya terus terang tidak terlalu ingat begitu apakah pelabuhan secara umum atau peti kemas begitu ya. Dia mengeluarkan dua volume ini ya, volume satu dan juga volume 2 tentang port operation tersebut. Di situ dia sudah membuat beberapa definisi begitu ya, kira-kira kolam putar itu apa, dermaga itu apa, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kemudian kita akan masuk begitu ke bagian yang pertama begitu ya, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Di sini adalah undang-undang ini secara tidak langsung mengamanahkan beberapa hal kepada seluruh stakeholder begitu ya yang terlibat di dalam bidang pelayaran begitu ya atau yang terlibat di dalam bidang maritim di Indonesia begitu ya. Yang pertama kalau Anda lihat di sini begitu ya, apa sebetulnya tujuan dari pelayaran di sini. Nah, kalau Anda lihat tentu kalau kita bicara pelayaran itu adalah tidak terlepas dari yang namanya transportasi, berarti Anda memindahkan dari satu titik asal begitu ya ke titik tujuan. Ini adalah asal atau origin. Yang di sini adalah kita berbicara titik destination begitu. Nah, di sini kalau Anda lihat ini kita bisa dua begitu ya, apakah orang atau di sini berupa kargo ya atau berupa barang. Nah, karena kita berbicara perpindahan, di situ adalah kita kerangkanya itu diamanahkan oleh undang-undang ini adalah bagaimana Anda bisa melakukan prosesnya tersebut lebih lancar gitu ya.
Yang mana di sini secara spesifik karena kita bicara pelayaran ya berarti lewat perairan dengan angkutan di perairan tersebut kapal gitu, tongkang atau apapun gitu ya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memperlancar kegiatan perekonomian nasional. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya begitu ya, kalau Anda memindahkan barang begitu jelas begitu ya. Misalnya kalau kita berbicara dari pabrik begitu ya, dari pabrik ke konsumen begitu, kalau misalnya barangnya bisa dipindahkan dengan cepat tentu akan memberikan keuntungan begitu ya, baik bagi konsumen maupun bagi pabriknya. Bagi konsumen tentu dia akan mendapatkan barangnya secepat mungkin, bagi pabrik ya dia bisa berjualan selakas mungkin juga. Jadi dua-dua pihak sama-sama diuntungkan, ya. Nah, kalau kita berbicara penumpang pun, kalau misalnya ini dipercepat begitu ya, tentu juga bisa meningkatkan begitu kegiatan perekonomian. Dari tiket yang dibeli oleh penumpang begitu, maka uang akan berputar begitu ya. Atau kalau misalnya Anda sebagai penumpang bepergian ditugaskan oleh kantor, tentu itu juga menjadi bagian dari bisnis trip ya. Entah misalnya Anda bisnis tripnya untuk membuka, menjajaki begitu peluang-peluang bisnis baru atau apapun dan seterusnya. Membina jiwa kebahagiaan ini saya rasa sangat fundamental begitu ya, karena dari dulu begitu Indonesia memang dikenal sebagai negara maritim begitu. Nah, sehingga memang ini yang salah satu poin yang diamanahkan oleh undang-undang ini begitu ya. Menjunjung kedaulatan negara di sini kalau Anda lihat ya, ini salah satunya misalnya kalau yang pernah mungkin Anda baca begitu ya, yang namanya Deklarasi Juanda itu selama bertahun-tahun begitu berusaha untuk memperjuangkan posisi Indonesia supaya tidak kehilangan wilayah perairannya ya, dan saya rasa itu merupakan salah satu hal begitu yang penting begitu untuk kita ingat-ingat begitu, karena ya kita berbicara sejarah begitu ya dalam hal ini. Nah, kemudian kalau kita berbicara di sini menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional begitu ya. Ya sama begitu seperti visi Pak Habibie dulu begitu ya, pada saat beliau ingin mengembangkan industri transportasi udara begitu ya. Tujuannya apa? Ya bayangkan saja begitu sekarang demand Indonesia itu luar biasa banyak begitu sebelum pandemi ya. Kalau kita berbicara masalah penerbangan, tapi sayangnya tidak ada begitu dari pesawat-pesawat itu yang dibikinnya di Indonesia. Bayangkan kalau misalnya pesawatnya dibikin di Indonesia, kita tidak perlu beli ke Airbus di Perancis begitu ya. Kita tidak perlu beli ke Boeing begitu di Amerika. Nah, ini pun sama begitu ya. Kalau kita berbicara masalah maritim gitu, kalau sekarang kan masih dominan menggunakan truk ya, dan Anda tahu kalau truk tentu juga tidak diproduksi oleh Indonesia begitu, diproduksi oleh Jepang begitu ya. Nah, sehingga bagaimana kemudian Anda bisa berkontribusi begitu ya untuk menciptakan daya saing dengan ini begitu ya. Menunjang menggerakkan pencapaian tujuan pembangunan nasional ini selaras dengan masalah perekonomian ini, memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan Nusantara dan meningkatkan ketahanan nasional. Ya. Yang berikutnya di sini itu adalah tujuan dari pelayaran begitu ya. Di sini kemudian kita diperkenalkan atas definisi dari pelabuhan. Di sini disampaikan bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan begitu ya, dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan ya dan kegiatan pengusahaan. Nanti Anda akan lihat kegiatan pemerintahan itu apa saja, dari mulai karantina begitu, kemudian kalau kita berbicara masalah bea cukai ya, kemudian ada macam-macam begitu. Nah, di sini kalau kita lihat sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, bongkar muat barang. Kalau kita lihat itu dulu begitu ya. Memang kalau misalnya ini adalah garis pantai, kemudian ini adalah perairan, ya tentu ini kita bicara darat, yang di sini adalah air begitu ya. Nah, itu memang bisa dua-duanya begitu ya. Kalau ini misalnya adalah dermaga, ya berarti ada dermaga beberapa yang di sisi darat, tapi tidak hanya dermaganya. Misalnya di sini Anda punya yang disebut sebagai yard, ya. Ini yang disebut sebagai gate. Nah, ini pun masih area kerja pelabuhan begitu, ya. Ya tentu di sini kita berbicara sampai ke airnya. Nah, ini kemudian nanti Anda akan lihat begitu bahwa kalau di eh, pelabuhan ini ada yang disebut sebagai DLKR begitu ya, dan lain sebagainya. Daerah kerja luar pelabuhan dan segala macam. Kemudian kalau kita lihat di sini begitu ya,
Ini sesuai begitu ya kalau misalnya di teknik kelautan begitu yang di sini itu disebut sebagai teknik pantai, sementara yang ke arah offshore tersebut adalah teknik lepas pantai gitu ya, karena memang saling melengkapi. Oke. Oke, yang berikutnya adalah di sini kalau kita lihat ya, eh, undang-undang yang sama begitu telah mengamanahkan bahwa pelabuhan tersebut bisa dibagi ke dalam beberapa jenis begitu ya, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan aktivitas bisnisnya begitu ya, baik yang terkait dengan angkutan barang maupun yang terkait dengan angkutan penumpang begitu atau manusia. Nah, di sini disampaikan bahwa ada beberapa jenis. Yang pertama tersebut adalah yang disebut sebagai pelabuhan utama. Ya, itu adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan juga internasional begitu ya. Alih muat angkutan laut ini kata kuncinya adalah dalam jumlah besar. Kalau yang pelabuhan pengumpul ini kata kuncinya di sini adalah jumlah menengah, yang di sini adalah jumlah terbatas ya. Tentu begitu dalam hal ini pelabuhan utama akan disokong begitu ya oleh pelabuhan pengumpul, sementara pelabuhan pengumpul akan disokong juga oleh pelabuhan pengumpan dan seterusnya. Nah, kalau Anda mencermati begitu di statistik yang selalu dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan di setiap tahunnya tersebut begitu ya, yang disebut sebagai statistik transportasi laut, itu Anda bisa cek begitu ya. Di situ kalau Anda lihat di situ adalah di sini adalah pelabuhan utama tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya terus terang agak lupa begitu ya, apakah ada 20 atau 30 pelabuhan begitu ya. Di situ kalau Anda lihat di situ adalah pelabuhannya yang besar-besar tentu saja ya, misalnya adalah Tanjung Priuk begitu, kita bicara pelabuhan Tanjung Perak begitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita lihat kemudian dia disokong oleh pelabuhan-pelabuhan yang kecil ya. Nah, kemudian pelabuhan ini disokong lagi oleh pelabuhan yang lebih kecil lagi yang disebut sebagai pelabuhan pengumpan ya. Nah, di sini kalau kita lihat kalau secara spesifik gitu ya, berarti yang juga fundamental untuk Anda lihat bahwa aktivitas perdagangan eh, apa itu namanya luar negeri begitu ya, atau kalau yang dalam istilahnya orang maritim gitu, ini tuh disebut sebagai ocean going ya. Yang disebut sebagai ocean going tersebut adalah memang hanya bisa dilakukan di pelabuhan utama. Jadi tidak semua bisa dibuka begitu ya, gerbangnya tersebut hanya bisa di pelabuhan-pelabuhan utama. Sementara kalau yang lain ya belum bisa ya. Sementara kalau Anda lihat di sini pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan itu hanya bisa dilakukan di apa untuk perdagangan-perdagangan yang sifatnya di domestik. Oke. Nah, ya. Di sini kemudian ya ini adalah tapi tiga-tiganya begitu ya dimungkinkan untuk melayani jaringan pelayaran antar provinsi. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan begitu di kuliah sebelumnya bahwa dalam pelabuhan tersebut ada yang disebut sebagai terminal ya. Dan dalam hal ini terminal tersebut jumlahnya tidak hanya satu begitu ya. Bisa lebih dari satu. Contohnya kalau misalnya kita berbicara di Tanjung Priuk, ini adalah terminal Koja begitu ya. Ini adalah terminal MTI begitu ya. Yang di sini kemudian ada juga terminal GICT dan seterusnya. Ya, dan juga macam-macam. Nah, agak berbeda dengan transportasi udara begitu ya. Kalau transportasi udara kan Anda tidak bisa memilih begitu ya. Apakah Anda akan terbang begitu dari Amsterdam ke mana begitu ya. Kemudian Anda putuskan Anda akan mendarat di Terminal 3 begitu ya. Nggak bisa begitu. Anda milihnya di situ adalah kalau di udara ya di Cengkarengnya itu CGK. Perkara nanti ditempatkan di mana tergantung mereka tentu sudah menetapkan ya. Kalau internasional biasanya kan Terminal 3 begitu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal dan sebagainya mungkin digeser dan sebagainya tidak begitu ya. Artinya dari awal Anda tidak hanya memilih Tanjung Priuknya tapi sudah secara spesifik mau dikirim ke terminal yang mana ya. Nah, ini Anda lihat kalau fasilitas dasarnya di sini adalah kolam sandar atau kuenya tersebut ya, yang di air. Kemudian tempat kapal bersandar atau tambat. Tentu saja di sini kita berbicara yang disebut sebagai berth ya,
atau kita bicara jetty, tempat menunggu dan naik turun penumpang ya, dan atau tempat bongkar muat barang ya, itu menjadi hal yang penting begitu untuk Anda cek. Kemudian di sini kita berbicara masalah yang disebut sebagai terminal khusus ya, adalah terminal yang terletak di ini saya bilang tadi DLK pelabuhan ya. Yang terminal khusus itu terletak di luar DLK pelabuhan tersebut yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Nah, ini ada juga yang disebut sebagai TUKS, adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Ya, itu menjadi poin yang bisa Anda perhatikan. Di sini kemudian kalau kita lihat ya, ini tadi kita membahas apa yang disebut sebagai daerah lingkungan kerja dan daerah kepentingan pelabuhan. Di sini disampaikan bahwa yang disebut sebagai daerah lingkungan kerja atau DLKR itu adalah wilayah perairan dan juga daratan ya, pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan ya. Jadi ini ada perairan, ada daratan pada pelabuhan atau terminal khusus digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Ya, misalnya lapangan tumpuk gitu. Misalnya dalam hal ini gate, kemudian ada kolam putar dan sebagainya ya. Itu adalah terkait dengan operasi pelabuhannya. Sementara ada yang disebut sebagai DLKP atau ini adalah daerah lingkungan kepentingan ya, adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja ya, perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan dan juga pelayaran ya. Itu dua hal yang berbeda, yaitu DLKR dan DLKP. Nah, ini ada selain pemerintah begitu ya, tentu ada banyak sekali stakeholder yang terlibat di dalam pelabuhan ya. Kalau kita bertanya dari sisi individu gitu ya, kira-kira Anda masuk stakeholder yang mana dan lain sebagainya. Tapi di sini disampaikan bahwa ada beberapa pihak yang berwenang di pelabuhan. Yang pertama yang disebut sebagai Port Authority begitu ya, atau KSOP. Kalau yang ini mohon dicek ya apakah benar atau tidak, cuma sepemahaman saya ini adalah KSOP-nya gitu. Ada lembaga pemerintah di pelabuhan yang sebagai otoritas ya, mungkin ini karena terkait dengan eh, transportasi begitu ya, mestinya ini bisa diwakili oleh Kementerian Perhubungan ya, yang melaksanakan fungsi peraturan, pengendalian dan juga pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersil ya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai unit penyelenggara pelabuhan, adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhan yang belum diusahakan secara komersil. Badan usaha pelabuhan atau port operator ya, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas lainnya, misalnya Pelindo dan lain sebagainya gitu ya. Syah Bandar di sini diterangkan bahwa dia adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan perundang-perundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Oke. Yang berikutnya di sini karena pelayaran tersebut juga sangat terkait dengan angkutannya begitu ya. Jadi ini perlu kita ketahui bersama juga. Di sini kalau kita lihat, jadi di sini yang pertama begitu, ada definisi tentang trayek begitu ya. Dia adalah rute atau lintasan pelayaran angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lainnya. Misalnya apa? Di sini adalah kalau Anda lihat ya, misalnya saya dari Belawan, kemudian di sini ada saya dari ke Tanjung Priuk ya. Di sini saya ke Tanjung Perak. Nah, itu dia katakanlah rutenya ke sini dulu, kemudian kembali lagi. Ya. Nah, itu adalah rute begitu atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Nah, sementara yang disebut sebagai angkutan laut di sini itu bisa terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah angkutan laut dalam negeri, ya. Angkutan laut luar negeri, bagaimana kalau Anda ngirim barang-barang ke luar negeri tersebut. Kemudian angkutan laut khusus, ya. Ada juga yang disebut sebagai
angkutan laut pelayaran rakyat begitu yang lebih kecil. Nah, ini per definisi eh, eh, itu bisa Anda cek begitu ya di peraturan tersebut. Ini seperti saya sampaikan tadi, kalau di istilah orang pelabuhan ini disebut sebagai ocean going ya untuk yang luar negeri. Nah, angkutan lautnya sendiri seperti yang saya sudah jelaskan tentang port economics di minggu yang lalu, itu pada dasarnya bisa dibagi begitu ya. Kalau yang trayeknya itu tetap dan teratur, itu kita bisa kelompokkan dia sebagai liner begitu ya. Atau misalnya ada orang yang menyebut sebagai shipping liner, itu juga betul-betul saja begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada juga yang misalnya seperti truk charteran ya atau seperti angkot itu ada trayeknya tidak kalau angkot trayeknya tetap ya, cuma waktunya saja tidak teratur gitu. Nah, kalau misalnya trayeknya yang tidak tetap, tentu kalau di sini Anda bisa menganalogikan dengan truk ya. Truk-truk itu trayeknya tidak tetap begitu, tergantung siapa yang sedang melakukan order begitu terhadap jasa truknya dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai tramper ya, sudah kita bahas. Nah, kegiatan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek begitu ya. Jadi ini kita sebut sebagai schedule atau jadwal dari linernya tersebut. Nah, bagaimana kemudian cara menyusun jaringan tersebut? Di sini yang menarik begitu ya. Ini kalau karena dia sudah konsisten begitu ya dengan amanahnya yang saya sampaikan di depan bahwa harus mendukung untuk kegiatan perekonomian tersebut, maka di sini untuk menyusunnya tersebut tentu Anda kalau misalnya berbicara masalah ekonomi begitu ya, nah maka di mana kemudian tarikan dari industrinya? Di sini kita lihat, oh ternyata di suatu tempat, nah berarti itu adalah kalau kita lihat itu bisa dimasukkan begitu dalam trayek ya. Pengembangan wilayah dan atau daerah, jadi kurang lebih dalam beberapa tahun lagi dia akan mengembangkan apa? Rencana umum tata ruang, ya ini tidak boleh terlepas tentu saja. Keterpaduan intra dan antar moda transportasi dan perwujudan Nusantara. Ya, ini intra transportasi saya sampaikan misalnya Anda eh apa? Dari kapal besar ke kapal kecil begitu ya. Kemudian di situ kalau misalnya yang intermoda ya tadi contohnya dari truk atau kereta api ke kapal ya. Nah, di sini ada satu poin yang menarik begitu ya, yang disebut sebagai angkutan laut dalam negeri. Ini kalau Anda lihat ya, inilah yang tadi saya sampaikan itu yang disebut sebagai asas cabotage ya. Artinya apa? Kegiatan angkutan laut di dalam negeri itu dilakukan hanya oleh perusahaan angkutan laut nasional ya. Artinya kalau dalam secara teknik begitu ya, kapalnya tersebut harus berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia. Artinya tidak boleh begitu, katakanlah misalnya ada shipping liner yang sudah cukup terkenal begitu ya, kemudian dia menggandeng perusahaan Indonesia, itu juga tidak boleh begitu karena tidak hanya secara legalnya saja di Indonesia, tapi awak-awak kapalnya pun harus orang Indonesia. Oke, ya. Kapal asing kemudian dilarang mengangkut penumpang dan atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia. Ini tadi saya sampaikan yang disebut sebagai asas cabotage. Oke. Nah, apa saja kemudian di sini kalau kita lihat usaha jasa yang terkait dengan angkutan di perairan itu, ya. Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan. Usaha jasa yang terkait begitu ya, dapat berupa bongkar muat barang, ya. Kemudian jasa pengurusan transportasi. Ini tentu saja kalau yang B ini ya sangat terkait dengan forwarder ya. Kalau yang ini kita berbicara masalah PBM atau perusahaan bongkar muat, atau kalau di sini dalam istilah apa tuh namanya? Dalam istilah teknik begitu ya, ini disebut sebagai stevedore begitu ya. Angkutan perairan di pelabuhan tadi sudah disampaikan bahwa terdapat dua jenis angkutan, yaitu adalah menggunakan liner begitu ya, atau menggunakan tramper, liner yang jadwalnya tetap.
Penyewaan peralatan angkutan laut dan atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, karena mungkin tidak semuanya dimiliki peralatannya tersebut sehingga ada beberapa yang harus mungkin dikerjasamakan begitu ya, atau mungkin bahkan dikontrak. Kemudian kalau kita lihat di sini, teli mandiri, depo peti kemas, di sini ada dua aktivitas yang sangat krusial ya, yang disebut sebagai stuffing dari kontainer tersebut, kemudian ada juga yang disebut sebagai stripping. Ya, pengelolaan kapal atau ship management, perantara jual beli kapal karena mungkin harus melalui pihak ketiga, dan juga keagenan kapal dan juga eh, perawatan dan perbaikan kapal ya. Di sini juga yang I, keagenan awak kapal atau ship manning agency. Oke. Di sini kemudian ini ada beberapa hal. Bagaimana kemudian cara kita menentukan, kalau misalnya dalam posisi sebagai stakeholder tersebut, bagaimana cara kita menentukan tarifnya, ya. Sini disampaikan bahwa tarif angkutan di bidang perairan itu terdiri atas angkutan penumpang dan angkutan barang. Karena saya sampaikan bahwa fokus kita itu di logistik di barangnya, maka aspek dari angkutan penumpang itu tidak akan kita bahas begitu ya, menjadi cukup detail begitu. Karena itu adalah bisa Anda lihat ya kalau misalnya memang Anda tertarik dengan maritim tapi di bidang penumpang, karena kalau yang kita pelajari di kuliah ini itu lebih terkait ke barang. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, tarif angkutan barang ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan. Dalam hal ini berarti yang liner yang punya kapal, atau kalau bicara tramper ya Anda cari begitu siapa yang punya dari kapal-kapal tersebut. Sepatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini pemerintah hanya menyediakan kira-kira frameworknya apa begitu ya. Nah, kemudian yang akan mengisi ya apa tuh namanya? Dalam hal ini setiap penyedia jasa angkutan tersebut. Kemudian ada juga yang disebut sebagai tarif usaha jasa yang ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa terkait sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, yang berikutnya di sini ya. Maka selain mengangkut barang-barang yang cukup umum begitu ya, yang cukup lazim di pasaran begitu, yang cukup lazim di transportasi maritim, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tadi begitu ya, itu juga mengamanahkan atau mungkin menjelaskan begitu ya lebih tepatnya, ada dua jenis begitu, barang khusus dan juga barang berbahaya selain general cargo ya. Nah, di sini kita lihat barang khususnya tersebut dapat berupa kayu gelondongan, barang curah, rel, dan juga ternak ya. Itu harus diperhatikan baik-baik. Nah, sedangkan kalau kita berbicara barang berbahayanya, di sini dapat berupa bahan cair, bahan padat, dan juga bahan gas begitu ya. Nah, tapi kalau meskipun dalam hal ini kalau misalnya Anda sering begitu ya eh, melewati apa tuh namanya jalanan begitu ya dan mengamati truk-truk dalam hal ini yang mengangkut bahan gas tersebut ya sebetulnya banyak sekali begitu ya. Itu kan kita berbicara dari satu depot Pertamina begitu ya, kemungkinan besar ke depot yang lain. Nah, itu juga harus Anda perhatikan baik-baik ya. Jadi ini kalau per definisi barang cair, bahan padat, dan bahan gas tersebut itu harus masuk ke kategori material berbahaya. Ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan begitu ya bahwa salah satu perbedaan yang paling mendasar antara pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul begitu ya, dan juga pelabuhan pengumpan tersebut atau eh, ya kalau di kami begitu sebetulnya lebih eh, cocoknya tersebut dalam hal ini pelabuhan utama saja yang bisa menjadi pintu gerbang impor begitu, karena kalau dalam hal ini misalnya Anda mau melakukan proses pembatasan impor maka tentu lebih mudah ya daripada Anda buka betul-betul begitu sejauh ini ya. Nah, tadi ya maka kegiatan pelabuhan untuk menunjang kelancaran perdagangan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri itu dilakukan oleh pelabuhan utama.
pelabuhan-pelabuhan yang lain belum mendapatkan izin begitu ya untuk bisa mengelola kegiatan perdagangan dengan luar negeri ini ya. Nah, bagaimana kemudian pelabuhan utama tersebut ya itu bisa terbuka begitu ya untuk katakanlah menambah ilmu baru begitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat begitu ya. Di sini kalau kita lihat di sini ada beberapa penetapan pelabuhan caranya tersebut yang bisa dijadikan sebagai patokan. Yang pertama adalah pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional gitu ya. Jadi kalau memang sudah masuk ya oke. Kepentingan perdagangan internasional ya mungkin dalam hal ini masuknya biasanya dari mana saja. Kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional, posisi geografis. Nah, ini maka kalau yang diusulkan dalam cetak biru sistem logistik nasional, maka itu bukan di Medan begitu ya titik ekspor impornya, tapi di Kuala Tanjung. Memang lebih cocok begitu. Anda bisa cek di mana. Tatahan kepelabuhanan nasional, fasilitas pelabuhan, keamanan dan kedaulatan negara juga kepentingan nasional lainnya. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita bahas sama-sama. Nah, kalau kita berbicara transportasi laut begitu ya. Di sini kalau transportasi laut tersebut itu tidak mungkin terlepas dari yang disebut sebagai arus dan perlintasan ya. Di sini kemudian kalau kita lihat ada alur pelayaran di laut ya. Kalau memang menggunakan pelabuhan laut. Sementara kalau kita lihat di beberapa daerah yang memang sungainya tersebut besar ya dan juga masih bisa dipakai. Di sini ada alur pelayaran di sungai dan di danau ya. Nah, alur pelayaran tersebut dicantumkan dalam peta laut ya, dan buku petunjuk pelayaran serta diumumkan oleh instansi yang berwenang. Nah, maka dalam hal ini kalau menurut logika saya begitu ya, kalau memang seorang dosen itu membuat materi begitu sebetulnya bisa dicantumkan begitu ya, kira-kira sumbernya dari mana. Oke. Di sini begitu sehingga kalau misalnya itu dicantumkan tersebut oleh instansi yang berwenang dalam hal ini itu akan dicantumkan mestinya oleh Kementerian Perhubungan begitu ya, karena kalau yang berwenang dalam bidang transportasi itu adalah Kemenhub ya. Tentu dalam ini berarti cuma yang bisa Anda cek begitu ya apakah proses pengajuan alur dan pelayaran lautnya tersebut itu dilakukan oleh otori apa yang badan usaha yang pelabuhan tadi yang saya sebut sebagai port operator begitu atau yang lain. Nah, pada alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan kriteria klasifikasi alur begitu ya. Penetapan kriteria klasifikasinya tersebut itu ada saran dan pertimbangan teknis dari menteri terkait ya, karena sangat kompleks ya kalau kita berbicara transportasi maritim gitu yang menggunakan jalur lautnya tersebut kan tidak hanya pelabuhan tersebut. Oke, di sini kalau kita lihat begitu ya. Kemudian apa yang lagi yang terkait dengan alur dan perlintasan? Di sini disampaikan bahwa penyelenggaraan alur pelayaran itu dilaksanakan oleh pemerintah. Artinya pemerintah sebetulnya secara logika yang wajib menjamin begitu ya bahwa alur pelayarannya tersebut itu bisa digunakan dengan baik ya. Artinya kalau misalnya suatu saat misalnya kalau Anda menggunakan transportasi sungai begitu ya, pelabuhannya ada di pinggir sungai, misalnya sungainya itu sudah dangkal, sebetulnya yang bertanggung jawab tersebut bukan bukan operator pelabuhan begitu ya, tapi dalam hal ini eh, adalah pemerintah begitu, karena pemerintah yang wajib menyediakan alur tersebut yang baik ya. Nah, untuk penyelenggaraan alur laut pelayaran tersebut maka pemerintah itu wajib yang pertama menetapkan alur pelayaran gitu ya. Yang berikutnya adalah menerapkan sistem rutenya itu bakal seperti apa. Dan yang C adalah menetapkan tata cara berlalu lintas begitu ya, dan menetapkan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya. Ya. Nah, untuk membangun dan memelihara alur pelayaran dan kepentingan lainnya dilakukan pengerjaan pengerukan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, worst case begitu ya, diperlukan pengerukan, maka itu sebetulnya menjadi tanggung jawabnya pemerintah.
Dalam hal ini misalnya katakanlah operator pelabuhannya begitu berinisiatif untuk melakukan pengerukan, maka kalau dalam satu contoh yang pernah saya baca begitu, maka kalau eh, ada kapal begitu lain begitu ya, yang tidak tergabung dalam jaringan pelabuhan tersebut ingin melewati jalur yang sudah dikeruk oleh mandiri secara mandiri oleh pelabuhan tersebut gitu, maka dalam hal ini pelabuhan yang mengeruk tersebut diperbolehkan begitu untuk menetapkan tarif begitu ya. Oh, Anda boleh lewat daerah yang saya keruk tersebut. Nah, tapi dalam ini saya kenain tarif. Nah, kalau Anda yang belum paham begitu ya alur tersebut dalam hal ini ya itu tuh mau lewat mana begitu. Nah, itu memang harus disubmit ke pemerintah ya datanya. Kalau kita lihat kan tadi yang saya bahas di slide sebelumnya adalah kalau ada keputusan seperti itu maka itu cukup panjang begitu ya hierarkinya sampai ke level pemerintah tadi. Nah, di sini dalam operasi pelabuhan itu juga dikenal begitu ya yang disebut sebagai pemanduan atau di sini kalau dalam bahasa Inggrisnya nanti kapal pandu tersebut itu disebut sebagai takbut gitu ya. Artinya yang dipakai untuk jadi kalau misalnya ada kapal begitu mau datang, nah ini ada kapal yang lebih kecil. Ini menggunakan tali atau apapun begitu ya. Itu yang kemudian akan mengarahkan, oh di situ Anda nanti akan melakukan proses sandar dan lain sebagainya supaya mungkin tidak tersesat begitu ya dan seterusnya. Nah, kepentingan dan keselamatan keamanan berlayar begitu ya serta kelancaran lalu lintas di perairan dan pelabuhan, pemerintah itu menetapkan perairan tertentu sebagai perairan wajib pandu. Ya, artinya kalau misalnya di sini Anda datang ke pelabuhan gitu ya, ini dermaganya di sini. Mungkin kalau di sini yang itu adalah yang wajib pandu begitu ya. Nah, berarti yang di sini itu laut bebas. Laut bebas ya Anda saya tidak tahu ya terus terang kalau dari sisi hukum, tapi mungkin katakanlah itu menggunakan hukum internasional atau apapun gitu ya. Nah, tapi begitu masuk ke daerah Indonesia di sini, kalau memang satu atau beberapa wilayah perairan tersebut sudah ditetapkan dia wajib pandu, ya maka Anda harus mengikuti begitu ya dengan menggunakan takbut tersebut. Ya, nah ini setiap kapal yang berlayar di perairan wajib pandu dan perairan wajib pandu luar biasa begitu ya, itu menggunakan jasa pemanduan. Nah, untuk menyelenggarakan pemanduan itu dilakukan oleh otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan dan dapat dilimpahkan kepada badan usaha pelabuhan yang memenuhi persyaratan. Tapi yang jelas ini itu di charge begitu ya, seperti yang disampaikan di sini. Eh, untuk penyelenggaraan pemanduan dipungut biaya ya. Di situ kalau Anda lihat ya orang mencharge itu ya kalau misalnya Anda mau menggunakan takbutnya tersebut. Nah, dalam hal pemerintah belum menyediakan jasa pandu di perairan wajib pandu dan perairan pandu biasa begitu, maka pengelolaannya dapat dilimpahkan pada pengelola terminal khusus ya yang memenuhi persyaratan dan memperoleh izin dari pemerintah. Oke. Nah, biaya pemanduan di sini itu bisa gratis untuk dua kapal begitu ya. Yang pertama adalah kapal perang dan kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan. Oke, itu yang terkait dengan yang pertama begitu. Selanjutnya di bagian yang kedua ini saya akan melanjutkan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia begitu nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan. Di sini kalau Anda lihat ya, ini saya sampaikan tadi sudah diupdate dengan peraturan yang tahun 2015 ya. Tapi sudah saya sampaikan pula begitu bahwa sebagian besar di peraturan yang lama tersebut di peraturan 2009 itu masih berlaku begitu ya sehingga Anda masih bisa menggunakannya ya sampai sekarang ini. Oke. Nah, itu kemudian coba kita bahas ya kira-kira apa yang bisa kita ambil begitu resumenya dari peraturan PP RI nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan ini ya. Yang pertama kalau kita lihat ya, ini sebetulnya ada juga tadi di UU 17 2008 begitu ya. Dan ada juga yang di PP 60 berapa ini 1 tahun 2009 ini. Tetapi kalau kita lihat ya, karena ini merupakan secara spesifik begitu ya yang terkait
dengan pelabuhannya sendiri, maka ini saya jelaskannya di sini. Di sini disampaikan bahwa pelabuhan memiliki beberapa peran begitu yang sangat strategik ya. Yang pertama di situ berperan sebagai simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya ya. Jadi kalau kita berbicara simpul transportasi begitu ya, ada simpul-simpul produksi di pabrik yang mana nanti pada saat Anda belajar tentang supply dan demand di industri pelabuhan ini ya, berarti itu yang disebut sebagai hinterland. Kemudian ada pabrik, di sini kemudian katakanlah distributor, kemudian di sini dikirim ke pelabuhan dan seterusnya ya. Nah, itu berperan sebagai simpul begitu dalam jaringan transportasi begitu ya. Meskipun kalau menurut saya mungkin yang lebih tepat itu kalau kita berbicara jaringan transportasi dan juga logistik ya. Kemudian di sini disampaikan ini adalah pintu gerbang untuk kegiatan perekonomian ya. Contoh kalau kita berbicara Tanjung Priok ya, yaitu wajah dari Indonesia karena mungkin kalau impor tersebut mungkin masih 60-70% begitu masuk ke Tanjung Priok. Ya, artinya kalau terjadi Tanjung Priok itu kemacetan dan segala macam, ya itulah citra yang bisa kita berikan kepada dunia di Indonesia. Memang tidak bagus gitu, tapi ya kenyataan ya. Tempat kegiatan alih moda transportasi, contohnya tadi misalnya dari truk ke kereta, rel ke kereta dan seterusnya. Penunjang kegiatan industri dan atau perdagangan itu menjadi satu hal yang sangat penting begitu dari pelabuhan tersebut. Tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan barang. Ya, ini terjadi begitu di Indonesia, cuma kalau Anda membandingkan begitu dengan pelabuhan yang sangat maju seperti Rotterdam ya jauh begitu ya. Kalau Rotterdam tersebut yang di Maasvlakte ya kalau nggak salah namanya, itu sepanjang ini itu adalah daerah-daerah industri semua. Sepanjang 30 km ya kalau saya tidak salah ingat. Nah, sehingga dalam hal itu kalau misalnya Anda mau melakukan proses pengembangan yang menjadi sangat-sangat enak ya. Mewujudkan wawasan Nusantara dan kedaulatan bangsa sudah pasti. Nah, untuk bisa membuat pelabuhan, di sini Anda harus membuat namanya itu adalah rencana lokasi pelabuhan. Di mana di sini kalau kita lihat rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun itu disusun dengan berpedoman pada kebijakan pelabuhan nasional ya. Tentu kebijakan pelabuhan nasionalnya harus ada terlebih dahulu ya. Nah, rencananya tersebut harus sesuai dengan beberapa hal. Yang pertama adalah tentu tidak boleh melanggar RT RW ya. Maksudnya apa? Misalnya adalah di situ sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung begitu. Ya, Anda tidak bisa membangun pelabuhan ya. Harus sesuai juga dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. Artinya tidak boleh berdiri sendiri-sendiri ya. Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah karena itu sangat terkait dengan aktivitas perdagangan yang sudah sama-sama kita bahas dari tadi begitu ya. Itu menjadi satu hal yang penting sekali untuk pembangkitan ekonomi dan segala macam. Potensi sumber daya alam mengapa penting? Ya kalau gampangnya misalnya ada sesuatu begitu ya yang bisa Anda kirim dari pelabuhan tersebut tentu lebih baik begitu daripada tidak ada sesuatu satupun ya. Perkembangan lingkungan strategik baik nasional maupun internasional, apakah daerah itu cukup aman begitu, sering terjadi konflik atau tidak itu juga menjadi pertimbangan kita. Nah, di sini kemudian kalau kita lihat tadi kita sampaikan bahwa pelabuhan itu ada tiga jenis begitu ya. Misalnya ada yang disebut sebagai pelabuhan utama, ada pelabuhan kalau kita lihat di sini begitu ya, pelabuhan pengumpul dan juga pelabuhan pengumpan. Nah, kalau kita lihat di sini apa saja gitu rencana yang cukup krusial yang atau kriterianya mungkin ya, yang cukup krusial kalau untuk membangun pelabuhan utama. Di sini adalah secara geografis begitu dekat dengan tujuan pasar internasional. Nah, ini mungkin Anda bisa bertanya begitu ya, membandingkan. Bagaimana kemudian kalau kita berbicara di sini adalah Kuala Tanjung begitu ya. Kemudian yang di sini adalah Tanjung Priuk. Nah, tentu saja kalau dalam hal ini, misalnya Anda mau mengirimkan ke Eropa begitu ya, ya rasanya lebih cepat begitu dari Kuala Tanjung yang ada di Sumatera Utara tersebut. Dibandingkan begitu Anda harus ngirim dari Jakarta kan ini jaraknya saja sudah berapa lama kan pasti kalau ke Eropa, misalnya Anda lewat barat begitu kan tidak mungkin tidak lewat Selat Malaka.
ya, sehingga itu menjadi satu hal yang harus Anda perhatikan. Kedekatan dengan jalur pelayaran internasional itu sangat penting. Memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan utama lainnya, karena kalau misalnya Damal ini kelihatannya waktu itu yang disampaikan oleh pemerintah begitu ya. Di situ kalau kita eh, lihat ya, itu ya mungkin dibagi-bagi begitu ya, kira-kira ekonominya bakal seperti apa begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang ya. Kalau luas daratan itu terkait dengan lapangannya begitu ya, dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di eh, gudang, lapangan tumpuk dan seterusnya ya. Terlindung dari gelombang itu kita berbicara masalah safety. Kemudian di sini adalah kalau kita berbicara masalah apa tuh namanya? Berperan sebagai mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu, dan tingkat pelayanan kapal tersebut ya itu juga sangat ditentukan oleh kemampuan dermaganya. Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional, dan volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu, artinya terdapat volume yang memadai, harus sesuai dalam hal ini dengan jaringan jalan nasional dan juga jaringan kereta api nasional ya. Karena kenapa begitu? Nah, ini terkait dengan tadi yang disebut sebagai transportasi antar moda. Nah, itu kemudian kalau untuk pelabuhan yang utama, secara eh, generik begitu ya. Di sini cukup mirip begitu ya kriterianya tersebut dengan pelabuhan pengumpul ya. Kalau pengumpul di sini ya di sini harus berpedoman juga ya, selain dengan yang poin-poin yang A, B, C, D ini, dari mulai RT RW, potensi perkembangan sosial ekonomi, potensi sumber daya alam dan seterusnya. Di sini juga harus sesuai begitu ya. Yang pertama adalah dari kebijakan pemerintah di sini untuk memeratakan begitu pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan wilayah, mempunyai jarak tertentu dengan pelabuhan pengumpul lainnya. Kemudian kalau Anda lihat memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang, kalau Anda lihat ya. Ini juga sama. Berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah ekonomi ya. Ya, di situ. Kemudian di situ adalah mampu melayani kapal tentu volumenya, dan juga dalam hal ini adalah jaringan jalan nasional dan kereta api nasional. Kemudian kalau untuk yang rencana lokasi pelabuhan pengumpan regional, ya, jadi pengumpannya ada yang dua, ada yang regional, di sini ada yang lokal. Kalau untuk yang regional di sini disampaikan bahwa itu juga sama begitu ya, harus ada asas untuk memeratakan ekonomi tersebut supaya tidak terlalu jomplang mungkin ya satu daerah dengan daerah yang lainnya. Di situ adalah kemudian juga harus mempertimbangkan kurang lebih pusat pertumbuhan ekonomi daerah itu seperti apa. Jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya, ya ini mirip begitu ya dengan konsepnya minimarket begitu kan, tidak baik kalau menetapkan satu minimarket tersebut terlalu berdekatan dengan minimarket yang lainnya, karena iklim bisnisnya khawatir tidak bisa tumbuh ya di antara yang dekat-dekat tersebut. Kemudian luas daratan dan perairan ini juga menjadi hal yang sama diperhatikan. Nah, pelayanan penumpang dan barang antar kabupaten kota dan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten kota. Kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal, dan ini disesuaikan kalau yang sampai level pengumpul itu masih sampai level nasional begitu ya. Di sini kalau untuk yang level pengumpan di situ hanya di sini yang Anda perlu perhatikan adalah di level provinsi, dan baik untuk jalan maupun kereta api ya. Nah, sedangkan di sini secara prinsip begitu ya. Ini mirip begitu. Kalau Anda lihat ya, di situ adalah yang pertama begitu yang membedakan. Kalau yang di regional tadi ya, di situ Anda harus berpedoman terhadap tata ruang wilayah kabupaten kota ya, serta pemerataan dan peningkatan pembangunan kabupaten kota itu tidak ada begitu.
yang tidak ada tersebut adalah yang di level provinsi. Dan berikutnya yang tadi, kalau yang di apa tuh namanya? Kalau yang di tadi itu adalah harus mempertimbangkan jaringan jalan kabupaten kota nasional. Di sini kalau kita lihat yang Anda pertimbangkan adalah jaringan jalan kabupaten kota, ya. Oke. Yang berikutnya adalah untuk bisa mengembangkan pelabuhan tersebut, maka ada baiknya begitu ya. Di sini sebuah pelabuhan tersebut memiliki yang disebut sebagai rencana induk, ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris ini yang disebut sebagai master plan, ya. Nah, master plan di sini yang disebut sebagai rencana induk pelabuhan laut, ya. Nah, karena pelabuhannya tersebut mungkin saya belum menjelaskan ya, bahwa pelabuhan tersebut sangat dimungkinkan tidak hanya di laut, tapi juga ada yang itu adanya di sungai dan danau, ya. Maka di situ adalah kemudian dalam rencana induk tersebut harus ada begitu ya. Paling tidak yang disebut sebagai fasilitas pokok di dalam pelabuhannya itu apa saja yang harus dimiliki, ya. Dan juga dalam hal ini fasilitas penunjang. Nah, oke. Nah, ini nanti mungkin kita akan berbicara begitu ya, sekilas kira-kira bagaimana menentukan fasilitas pokok dan juga fasilitas penunjang, ya. Tapi tentu tidak terlalu detail ya, karena banyak sekali yang harus dipenuhi di dalam kuliah ini. Ya, tapi kita akan menggambarkan secara sekilas, itu nanti dimulai pada saat Anda mengerjakan untuk terminal general cargo dan juga bulk dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat, kalau kita kembali begitu ya, cara menentukan berapa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang, tentu itu adalah keputusan yang di level strategis ya, atau serendah-rendahnya tersebut adalah tactical. Kemudian ada keputusan yang sifatnya operasional. Nah, nanti kita seiring berjalannya waktu begitu ya, pada saat Anda sudah cukup memahami gitu kira-kira operasi pelabuhan itu apa saja. Nah, di situ Anda sudah bisa melihat begitu ya, bahwa ini tuh akan masuk ke sini gitu, karena itu tidak terlalu sering dilakukan. Beda begitu, misalnya Anda berbicara keputusan yang level operasional gitu, misalnya menjadwalkan kapal dan segala macam. Nah, itu sangat operasional ya. Nah, ini kemudian yang kita pegang, jadi kita akan menelaah begitu ya, kurang lebih fasilitas-fasilitas pokok dan juga fasilitas penunjangnya itu apa saja yang harus ada di dalam pelabuhan, ya. Jadi kalau tadi kita lihat ya, bahwa wilayahnya pelabuhan itu kan ada dua. Kalau kita bicara wilayah, di sini ada wilayah darat, ada wilayah perairan begitu. Wilayah daratnya itu apa? Misalnya adalah lapangan tumpuk. Nah, itu wilayah darat. Misalnya gudang. Misalnya adalah tempat bongkar muat barang dari shipper ya, atau dari konsainer dan segala macam, itu adalah wilayah-wilayah darat. Wilayah perairan begitu adalah wilayah dari dermaga sampai ke laut dan seterusnya. Ya, itu adalah definisi dari wilayah perairan. Nah, fasilitas pokoknya apa? Yang harus ada tersebut tentu saja yang minimal sekali adalah dermaga, gudang-gudang lini satu begitu ya, yang posisinya itu adalah posisinya yang sangat strategis begitu. Ya. Misalnya adalah gudang, dalam hal ini adalah untuk ekspor impor dan lain sebagainya. Lapangan penumpukan lini satu itu adalah yard begitu ya. Kalau di terminal peti kemas ya berarti disebut sebagai container yard. Adalah terminal penumpang, harus ada kalau memang dia adalah pelabuhan penumpang dan juga pelabuhan barang ya. Terminal peti kemas kalau memang dia adalah terminal peti kemas. Terminal roll on roll off kalau misalnya contohnya yang di Merak ya, atau yang di Bakaheni, itu adalah terminal peti kemas. Kemudian yang di sini fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, pemadam kebakaran, dan gudang untuk bahan-bahan berbahaya dan beracun B3 ya maksudnya. Dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan sarana bantu navigasi pelayaran. Ya, itu adalah fasilitas pokoknya
Nah, di situ Anda bisa memperkirakan nanti ya pada saat sudah mempelajari beberapa materi lebih lanjut begitu kira-kira nanti cara menentukan jumlah dermaganya dan sebagainya itu berapa. Nah, itu yang bisa dipelajari juga ya dalam sistem logistik ini. Karena kita berbicara juga perencanaan fasilitasnya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, ini kalau yang di pelabuhan laut ya, tadi kan saya sampaikan bahwa pelabuhan tersebut ada dua. Yang pertama adalah laut, yang berikutnya adalah kita berbicara di sini adalah sungai atau danau. Nah, kemudian kalau kita lihat apa saja yang ada di dalam fasilitas penunjang wilayah daratan pelabuhan laut itu, ya, ada kawasan perkantoran begitu, fasilitas pos dan juga telekomunikasi, kemudian fasilitas pariwisata dan juga perhotelan, instalasi air bersih, listrik dan juga telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, ya, ini yang berada di luar pelabuhan tapi juga tidak kalah pentingnya, jaringan air limbah, drainase dan juga sampah dan seterusnya, areal pengembangan pelabuhan, tempat tunggu kendaraan bermotor, kawasan perdagangan, kawasan industri dan juga kawasan umum lainnya. Ya, itu menjadi hal-hal yang sangat fundamental begitu ya untuk di sini yang di wilayah terminal laut dari mulai perkantoran begitu ya dan sebagainya. Kalau yang kita bicara tadi itu yang ada di pelabuhan ya dari mulai dermaga dan itu. Nah, di sini kalau kita berbicara ini adalah fasilitas pokoknya yang di daratan ya. Ini fasilitas penunjang yang di daratan. Nah, tentu dalam hal ini ada fasilitas pokok begitu yang di perairannya ya. Jadi minimal yang harus ada di perairan itu apa saja? Yang pertama adalah alur pelayaran. Artinya kalau kita bicara air begitu ya. Nah, dia tuh mau lewat mana? Apakah yang sini, sini, di sini dan seterusnya. Ya, jadi pelabuhan tersebut harus memiliki alur. Perairan untuk tempat labuhnya yang di dermaganya ini, yang di depannya tersebut harus ada perairan dan juga tempat menunggu ya. Yang disebut sebagai quay di sini. Maksudnya tulisannya begini. Kolam pelabuhan untuk keperluan sandar dan olah gerak kapal, misalnya dia harus menunggu sesuatu dan seterusnya begitu ya. Kemudian perairan tempat alih muat kapal, perairan untuk barang-barang B3, perairan untuk kegiatan karantina, misal Anda membawa barang-barang yang perlu dikarantina, misalnya barang-barang dari tumbuhan, pertanian atau apapun, ya. Kemudian perairan alur penghubung intra pelabuhan, perairan pandu dan perairan untuk kapal pemerintah ya. Itu juga bisa saja. Ini juga penting begitu ya karena kalau kita berbicara pemerintah ya mereka yang mungkin harus diprioritaskan begitu pada saat mungkin terjadi kondisi emergensi atau apapun. Nah, itu adalah kalau yang fasilitas pokoknya di daerah perairan itu juga juga bisa terdapat fasilitas-fasilitas penunjang sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, misalnya kalau ini di wilayah perairan maksudnya ya, wilayah perairan tadi kan ada daratan, ada kalau kita klasifikasikan kan begini. Daratan begitu. Ini ada fasilitas pokok ya. Ini adalah fasilitas penunjang. Begitu pula kalau dalam hal ini kita ada wilayah perairan ya. Di sini ada fasilitas pokok. Kemudian di sini ada fasilitas penunjang. Ini pun sama begitu ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke yang sini. Bagaimana kemudian kalau Anda mau mengembangkan pelabuhan tersebut dalam jangka panjang, itu juga bisa dimasukkan dalam fasilitas penunjang. Kemudian perairan tempat uji coba kapal, ya. Misalnya Anda mau latihan berlayar dan seterusnya. Perairan tempat kapal mati, perairan untuk keperluan darurat dan perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan, ya. Nah, secara prinsip kemudian ini hal-hal tersebut akan diulang begitu ya untuk pelabuhan sungai dan danau karena pelabuhannya tadi sudah kita bahas bersama-sama ada dua jenis, ada pelabuhan laut, ada juga pelabuhan sungai dan danau. Nah, kalau untuk pelabuhan
sungai dan danau, di sini kalau kita lihat ya, ada beberapa hal fasilitas pokoknya di wilayah ini tuh dibagi dua juga ya, ada yang daratan, ada yang perairan. Di sini kalau kita lihat, kalau untuk yang eh, daratan di wilayah danau ya, daratan yang di wilayah danau itu di sini adalah ada dermaga, lapangan penumpukan, terminal penumpang kalau ada begitu ya. Fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, bunker, pemadam kebakaran dan seterusnya. Itu mirip ya sebetulnya dengan yang di pelabuhan laut. Kemudian adalah fasilitas penunjang wilayah daratan untuk yang pelabuhan yang sungai dan danau. Ini pun mirip ya, perkantoran, fasilitas pos, instalasi air bersih, jaringan itu air limbah ya. Kemudian kawasan perdagangan, kawasan industri dan segala macam. Cuma yang saya terus terang belum terbayang begitu kenapa di sini tidak dikoneksikan juga kalau yang tadi di laut begitu ya. Kan harus spesifik begitu. Dia sebisa mungkin, sebaik mungkin begitu ya. Terdapat fasilitas untuk koneksi dengan jalan atau rel. Nah, tapi masalah jalan atau rel ini kelihatannya tidak dibahas begitu ya untuk yang sungai dan danau. Nah, berikutnya sungai dan danau itu juga memiliki apa tuh namanya? Wilayah perairan. Ini pada prinsipnya mirip begitu atau sama dengan fasilitas pokok yang harus dimiliki oleh pelabuhan laut ya. Di antaranya kalau kita lihat di sini ada area tempat alur pelayanannya dulu begitu ya. Kemudian kita berbicara masalah area tempat labuh, areal untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, areal untuk kapal yang mengangkut bahan-bahan barang berbahaya dan beracun, dan areal untuk kapal pemerintah dan seterusnya. Oke? Nah, ini adalah fasilitas penunjangnya, wilayah perairan dan pelabuhan sungai dan danau. Di sini Anda berbicara masalah areal untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang, area untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, dan juga area keperluan darurat. Oke? Nah, saya sampaikan tadi bahwa dalam pelabuhan tersebut itu dimungkinkan terjadi kegiatan usaha kepelabuhanan begitu ya. Tetapi juga sangat dimungkinkan untuk terjadi kegiatan pemerintahan. Nah, kegiatan pemerintahan di sini yang wajib begitu ya. Itu ada dua hal. Yang pertama adalah masalah pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan. Artinya ya harus diawasi begitu ya. Ya karena bagaimana untuk menjamin tadi transportasi yang handal baik untuk penumpang maupun barang, kita fokus di barang sih kalau di logistik. Nah, kemudian untuk menjamin apa juga keselamatan dan keamanan pelayaran. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang krusial yang nanti kita bisa tunjukkan bottleneck-nya di beberapa kuliah selanjutnya, yaitu ada kegiatan yang disebut sebagai kepabeanan ya, terutama kalau di masalah barang. Kalau barang setahu saya tidak melewati proses imigrasi ya. Kalau imigrasi kan untuk penumpang, untuk manusia. Kalau barang dikenakannya pabean atau cukai. Kekarantinaan, itu misalnya Anda mendatangkan ya atau mengirim barang yang membutuhkan karantina. Kemudian kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap ya. Artinya ini adalah beberapa kegiatan pemerintah begitu yang bisa Anda noted begitu ya, apa saja. Nah, tadi saya sampaikan selain ada kegiatan pemerintahan, ada juga yang disebut sebagai kegiatan pengusahaan di pelabuhan. Nah, ini kalau ini sudah berbicara dari sisi bisnisnya, yaitu apa? Anda ada dua jenis kegiatan yang utama, yang mana nanti akan kita kupas masing-masing karena berbeda secara sifatnya. Nah, itu penting begitu ya, nanti untuk mengetahui kira-kira tipikal pelabuhan yang sedang Anda teliti itu apa? Apakah dia menggunakan hak tanahnya di situ begitu sebagai landlord begitu ya, atau dia menyewakan, atau dia menggunakan untuk yang lain dan seterusnya. Nah, itu bisa kita cek sama-sama. Di sini adalah yang pertama adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang. Yang berikutnya tersebut adalah jasa yang terkait dengan kepelabuhanan. Ya. Nah, apa saja kemudian? Ini kan yang utama berarti ini ya, kapal, penumpang dan barang. Ya, apa saja? Di sini kalau kita lihat yang penyediaan pelayanan jasa
kapalnya, penumpangnya, dan barangnya. Ini adalah Anda bisa menyediakan jasa dermaga untuk bertambat. Anda bisa menyediakan di sini adalah pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih. Itu air bersih menjadi satu hal yang sangat krusial ya kalau dalam industri maritim. Karena meskipun Anda kerja di kelilingi laut, tentu Anda tidak bisa meminum air laut ya. Nah, kemudian naik turun penumpang, ini adalah kegiatan bongkar muat barang dan atau peti kemas kalau memang terminal Anda terdapat peti kemas di situ. Di sini kalau kita berbicara adalah jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, peralatan pelabuhan, ya, jasa terminal peti kemas, jasa bongkar muat barang yang biasanya akan dilakukan oleh PBM atau perusahaan bongkar muat atau disebut juga sebagai stevedore begitu ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Bisa sebagai pusat distribusi dan konsolidasi barang dan penyediaan jasa penundaan kapal atau pandu ya, takbut. Takbut biasanya bayar ke Pelindo gitu ya di charge-nya. Nah, itu jasa yang utamanya. Apa saja kemudian jasa yang terkait dengan kepelabuhanan? Ini ada fasilitas penampungan lidah, depo peti kemas. Di sini ada dua hal yang utamanya dilakukan. Yang pertama adalah staffing begitu ya, atau pengisian. Yang berikutnya adalah stripping begitu, atau dalam hal ini berarti adalah pembongkaran barang dari peti kemas tersebut. Nah, ini penting untuk dipahami begitu ya. Karena kalau kita berbicara peti kemas, itu nanti di sana ada barangnya tuh macam-macam begitu ya. Peti kemas itu adalah yang disebut sebagai FCL, ada juga yang disebut sebagai LCL. FCL di sini adalah full container load. Jadi kontainernya tersebut diisi full begitu barang dalam hal ini oleh satu shipper atau satu consignee ya. Tentu bagi forwarder itu yang diinginkan karena mudah pastinya ngaturnya begitu ya. Nah, sebaliknya begitu kalau kita berbicara kontainer yang LCL atau less than container load, kalau di sini adalah satu peti kemas tersebut, barangnya tersebut adalah berasal dari macam-macam gitu ya. Ada yang kepunyaannya ini, kepunyaannya itu dengan tujuannya sama sebetulnya kalau tujuannya, tapi kepunyaannya macam-macam. Nah, kalau kepunyaan macam-macam tentu harus di stripping terlebih dahulu begitu ya, karena kan Anda harus tahu begitu nanti barang ini dikirimkan ke siapa dan seterusnya. Penyediaan pergudangan, jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor, instalasi air bersih, pengisian air tawar, tadi saya sampaikan sangat penting kalau dalam industri maritim Anda bisa mendapatkan pasokan air yang bagus, yang cukup begitu ya, karena mereka bisa sangat lama begitu, berbulan-bulan di kapal. Fumigasi, pembersihan gudang pendingin atau dalam istilah maritim ini disebut sebagai reefer ya. Pengemasan dan pelabelan tempat tunggu kendaraan bermotor, parkir maksudnya mungkin ya. Itu juga menjadi jasa terkait dengan kepelabuhanan yang bisa disediakan. Kemudian tempat kegiatan industri tertentu, kegiatan perdagangan, kemudian kegiatan dalam hal ini ada penyediaan ya tempat eh, bermain dan rekreasi, periklanan, perhotelan dan seterusnya. Oke? Nah, eh untuk bisa melaksanakan izinnya tersebut begitu ya. Di sini adalah Anda bisa melakukan yang disebut sebagai konsesi ya atau izin begitu usaha dalam jangka panjang. Konsesi diberikan kepada badan usaha pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Nah, pemberian konsesi kepada badan usaha pelabuhan dilakukan melalui mekanisme pelelangan. Jadi artinya kalau misalnya apa? Di sini kalau misalnya Anda mau mengambil konsesi gitu ya, ya siapapun boleh terbuka begitu, tapi harus mengikuti proses yang sama-sama fair begitu ya. Prosesnya dilelang dan seterusnya, ya. Nah, kemudian di sini jangka waktu konsesi disesuaikan dengan pengembalian dana investasi, artinya tentu saja harus dilakukan proses visibility study-nya tersebut. Nah, dalam masa konsesi telah berakhir,
fasilitas pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kembali kepada penyelenggara pelabuhan ya atau pemerintah. Bisa juga fasilitas pelabuhan yang sudah beralih begitu kepada penyelenggara pelabuhan itu kemudian diberikan kepada badan usaha pelabuhan dan seterusnya ya. Di sini badan ini tentu saja harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Nah, apa saja kemudian yang harus terdapat di dalam perjanjian konsesi? Setidak-tidaknya perjanjian konsesi tersebut harus mencakup kurang lebih lingkup pengusahaan dari pelabuhan tersebut seperti apa saja. Anda mau berapa lama untuk proses konsesinya tersebut. Kemudian dalam hal ini adalah tarif awalnya bakal seperti apa, hak dan kewajiban para pihak, standar kinerja atau SLP ya, SLA maksud saya, Service Level Agreement, sanksinya penyelesaian sengketa, ya, sistem hukum yang berlaku, keadaan kahar atau force majeure dan seterusnya. Nah, itu kalau yang terkait dengan tadi, Anda lihat ya, kalau yang pertama tadi kan ada 3 aspek yang sangat penting, yaitu adalah jasa yang terkait dengan sewa kapal, jasa yang terkait dengan angkutan penumpang, jasa yang terkait dengan angkutan barang. Nah, di situ kalau Anda lihat dalam hal kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan penyelenggara pelabuhan dapat melakukan, kalau tadi kan kalau yang ini kan secara spesifik kan sudah dengan yang disebut sebagai BUP ya atau Badan Usaha Pelabuhan. Nah, kalau untuk yang kerjasama yang ini itu dimungkinkan di situ Anda dengan orang perseorangan ya selama dia WNI begitu. Nah, artinya kalau asing ya tidak boleh. Kalau asing harus joint venture begitu, harus bekerja sama dengan orang Indonesia. Nah, tapi orang Indonesia tersebut kemudian yang akan maju. Nah, kerjasamanya ada beberapa. Yang pertama adalah penyewaan lahan, ya. Yang berikutnya adalah Anda bisa melakukan penyewaan gudang atau penyewaan lapangan penumpukan. Itu juga bisa. Nah, ini artinya kalau tadi kan kita bicara kalau yang Anda masih ingat ya, yang ini kan bicara yang sangat ini ya. Ya, di sini yang jasa kapal itu dermaga, fasilitas tambang, bongkar muat dan seterusnya. Nah, ini yang lebih ke arah darat begitu ya. Lahan, gudang, masalah penumpukan dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana kemudian pemerintah itu bisa memberikan izin operasi untuk sebuah pelabuhan? Ada beberapa syarat begitu yang harus dipenuhi. Yang pertama sekali di sini adalah tentu alurnya harus ada begitu ya. Karena kalau tidak ada, Anda akan bingung begitu lewat di mana. Kemudian kesiapan pelayanan pemanduan, tadi seperti disampaikan, ada yang wajib pandu begitu ya, dan ada yang wajib pandu darurat, dua-duanya begitu ya. Itu kalau memang diwajibkan tentu Anda sudah harus siap begitu dengan fasilitas takbutnya dan segala macamnya ya. Yang berikutnya di sini adalah kesiapan keamanan dan ketertiban. Ini untuk menjamin bahwa akan baik-baik saja operasi pelabuhan Anda tersebut. Kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai dengan kebutuhan, harus sesuai dengan kebutuhan, memiliki kompetensi begitu ya, memiliki sertifikasi jika diperlukan. Kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang kendaraan, ini bongkar muat penumpang kendaraan. Kesiapan sarana transportasi darat, artinya tidak hanya apa truknya ada, tapi terlebih dari itu jalan untuk lewat truknya tersebut sudah siap begitu ya. Misalnya menggunakan kereta api ya semuanya sudah siap terhubung dan seterusnya. Nah, rekomendasi dari Syah Bandar pada pelabuhan setempat itu juga satu hal yang sangat penting. Kemudian kalau kita lihat di sini ya. Nah, ada beberapa jenis izin yang berbeda di sini kalau disampaikan misalnya ada izin untuk pengoperasian peti kemas ya. Pelabuhan laut dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasian fasilitasnya yang awalnya dia melayani barang umum begitu ya atau kita sebut sebagai GC atau General Cargo ya.
Jadi kalau urutannya yang paling klasik itu general cargo terlebih dahulu ya. Nah, dia disampaikan dia bisa ditingkatkan begitu menjadi angkutan peti kemas atau angkutan curah cair atau curah kering. Curah cair kalau peti kemas kan sudah jelas ya, ya pelabuhan peti kemas misalnya Tanjung Priok dan segala macam. Kemudian kalau curah cair begitu, misalnya dalam hal ini adalah eh kita berbicara masalah barang-barangnya minyak begitu ya. Kemudian misalnya barang-barang chemical dan seterusnya, itu kita berbicara curah cair. Curah kering misalnya Anda berbicara masalah pupuk, itu juga termasuk jenis curah. Nah, penetapan peningkatan kemampuan dari yang awalnya dia menjadi GC, menjadi peti kemas atau angkutan curah itu levelnya tersebut harus menjadi level sampai menteri gitu ya. Tapi saya lihat begitu bahwa kalau secara histori maka mestinya pelabuhannya tersebut itu dari sisi barangnya ya seperti yang sudah kita bahas minggu lalu juga itu bisa dibagi ke yang paling tradisional begitu ya dalam tanda petik yaitu general cargo terlebih dahulu. Nah, kalau secara spesifik kita membahas tentang pelabuhan peti kemas begitu, sebetulnya apa yang harus disiapkan? Yang pertama, Anda harus memiliki sistem dan prosedur pelayanan. SDM, fasilitas tambat permanen untuk kapal generasi pertama, karena kalau untuk peti kemas itu sudah macam-macam. Ada kapal yang namanya Panamax ya, itu yang bisa melewati Sungai Panama. Ada kapal yang sudah lebih besar lagi yang disebut sebagai pos Panamax dan seterusnya. Ya. Tersedianya peralatan penanganan bongkar muat peti kemas yang terpasang dan crane yang bergerak atau kontainer crane. Ini kontainer crane tersebut ada yang disebut sebagai QC, kalau yang dia itu bergerak di dermaga. Ada yang disebut sebagai YC atau yard crane ya, YC yang bergerak di lapangan tumpuk tentu saja. Anda juga diharapkan bisa memiliki lapangan penumpukan atau yang disebut sebagai container yard dan Anda memiliki gudang CFS yang berada di lini 1. Memiliki keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi yang nanti akan kita bahas juga dan volume kargo yang memadai. Nah, sedangkan kalau di sini kalau untuk yang curah cair begitu ya, apa saja begitu persyaratannya? Di sini Anda memiliki sistem dan prosedur pelayanan, Anda memiliki sumber daya manusia begitu dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Anda memiliki kesiapan fasilitas tambat permanen sesuai dengan jenis kapal. Tersedianya peralatan penanganan bongkar muat untuk curah ya. Kemudian kedalaman perairan yang memadai. Kedalaman perairan itu disebut juga di sini kita berbicara ini sebagai yang disebut sebagai draft ya. Ya, draft dari kapalnya itu. Keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi online baik internal maupun eksternal dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau untuk yang terminal, nah itu adalah syaratnya ya kalau untuk yang curah cair atau curah kering ya, sebetulnya ini curah cair atau curah kering ya tidak dibedakan. Nah, kemudian kita membahas begitu ya. Kalau tadi kan kita membahas jenis-jenis pelabuhan, ada juga yang disebut sebagai yang disebut di sini adalah terminal gitu, ada terminal khusus ya. Terminal khusus itu adalah untuk menunjang kegiatan yang di DLKR ya dan juga DLKP. Anda dapat membangun yang disebut sebagai terminal khusus ya, yang mana di sini adalah untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya ya. Ini ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat, artinya berada dalam satu kesatuan, tidak terpisah ya. Berikutnya dia harus memiliki DLKR dan juga DLKP. Nah, di sini ditetapkan istri pemerintah. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kemudian diperlukan ada terminal khusus ini? Itu kalau dianggap begitu ya, bahwa pelabuhan yang sudah ada tersebut tidak mampu menangani kebutuhan permintaan yang ada. Sehingga terpaksa begitu ya, Anda harus membangun terminal khusus. Begitu pula filosofi yang dipakai kalau misalnya Anda akan membangun yang disebut sebagai TUKS atau terminal untuk kepentingan sendiri.
ya. Di sini kalau misalnya contohnya apa? Tadi saya contohin, misalnya Pusri begitu, dia punya terminal sendiri. Pertamina dia memiliki terminal sendiri. PLTU memiliki jetty sendiri yang dia dipakai begitu ya untuk pengiriman batu bara begitu langsung dari tambangnya tersebut karena kan dia membutuhkan secara khusus gitu ya. Nah, di sini ya TUKS-nya itu hanya dapat dioperasikan untuk apa begitu. Yang pertama adalah hanya dapat dipakai untuk lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi. Jadi secara peraturan hanya bisa dipakai untuk itu ya. Hanya bisa dipakai untuk pemerintahan, penelitian, pendidikan, pelatihan dan sosial ya. Nah, yang terakhir begitu, yang ingin saya jelaskan itu adalah yang terkait dengan sistem informasi pelabuhan. Bahwa tadi sudah kita bahas ada beberapa hal yang harus dimonitor kinerjanya tersebut, ya. Itulah yang dimunculkan dalam sistem informasinya tersebut, ya. Ini ada beberapa hal. Jadi sebetulnya tujuannya untuk apa? Untuk mendukung operasional pelabuhan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik, dan mendukung perumusan kebijakan. Nah, ya. Diselenggarakan oleh apa? Ini kalau misalnya pelabuhan pada tingkat nasional ya oleh menteri, kalau pada tingkat provinsi oleh gubernur, kalau untuk tingkat kabupaten oleh bupati. Nah, apa saja begitu yang harus dimuat di dalam sistem informasi pelabuhan tersebut? Di situ adalah yang pertama itu draftnya tersebut ya, dan juga kolamnya tersebut harus selalu dimonitor dan tercatat dalam sistem informasinya tersebut. Kapasitas dan kondisi fasilitas pelabuhannya, ya, itu harus tercatat dengan baik juga. Arus peti kemas barang dan penumpang di pelabuhan, arus lalu lintas kapal di pelabuhan, kinerja pelabuhan, operator terminal di pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, ya itu siapa saja, arus lalu lintasnya seperti apa. Ini kita berbicara traffic berarti ya. Arus peti kemas ini kita berbicara yang disebut sebagai throughput. Throughput tersebut yang kita bahas minggu lalu, maka berapa yang masuk, berapa yang keluar, itulah yang disebut sebagai throughputnya. Kemudian rencana induk pelabuhan dan seterusnya itu juga diupdate. Ya, kira-kira demikian yang bisa saya jelaskan tentang kuliah minggu ini. Ya, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.